Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Romawati, NIM 97. Jadi di sini saya sebagai presum kelompok tema 10. Dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok tema 10, berikut kesimpulannya. Yang pertama, ada pengertian kode etik. Kode etik sendiri adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Subbab selanjutnya yaitu perkembangan dan sejarah kode etik. Yang pertama mengenai perkembangan kode etik bermula pada awal filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain yang menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kebaikan manusia bersama dalam negara, dan konteks itu membahas juga bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur dalam filsafat dan teknologi abad pertengahan. Pada waktu itu banyak universitas yang diberikan mata kuliah agama di mana mahasiswa mempelajari masalah-masalah moral sekitar ekonomi dan juga bisnis. Pada abad ke-20, etika dalam bisnis terutama dipraktekkan dalam konteks agama dan teknologi. Pada tahun 1960-an, terjadi perkembangan baru yang dilihat sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis dalam dekade berikutnya. Di Amerika Serikat dan dunia barat pada umumnya ditandai oleh ekonomi yang paling kuat di luar dunia barat. Tanda bukti terakhir bagi sifat global etika bisnis adalah telah didirikannya International Society for Business Management Economics dan Ethics (ISBEE). Sedang dalam catatan sejarah, kode etik dalam profesi dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, kebudayaan Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno pada umumnya berprasangka terhadap kegiatan dagang dan kekayaan. Warga negara yang bebas seharusnya mencurahkan perhatian dan waktunya untuk kesenian dan ilmu-ilmu pengetahuan. Bukti lain yang kerap ditemukan untuk nama buruk perdagangan dalam masyarakat Yunani kuno adalah dewa yang Hermes dihormati sebagai dewa pelindung baik bagi pedagang maupun bagi pencuri. Pedagang dan pencuri termasuk orang yang banyak bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, dari agama Kristen. Dalam kitab suci Kristen terhadap cukup banyak teks yang berada kritis terhadap kekayaan uang dalam perjanjian lama ataupun baru. Dalam Alkitab itu sendiri, perdagangan tidak ditolak sebagai kurang etis. Akan tetapi, karena perdagangan merupakan salah satu jalan biasa menuju kekayaan. Yang ketiga, agama Islam. Dalam agama Islam, tampak pandangan lebih positif terhadap pandangan dan kegiatan ekonomis. Dalam periode modern, tidak ditemukan sikap kritis dan curiga terhadap bisnis. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang, dan beliau juga menyebarkan ajaran Islam melalui pedagang Muslim. Dalam Al-Quran, terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Jika begitu, maka akan timbul pertentangan dengan ajaran zakat yang mewajibkan orang membagi kekayaan dan mendapatkannya yang berlebih. Yang keempat yaitu kebudayaan Jawa. Menurut spektrum budaya, tidak semua suku budaya Indonesia memperlihatkan minat dan bakatnya yang sama di bidang perdagangan. Dalam kebudayaan Jawa terlihat kebudayaan yang sangat menarik. Menurut Sleaford Geertz pada tahun 1950-an menyebutkan struktur kota Jawa dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu penyanyi, pedagang, buruh tani, orang Tionghoa yang hampir semua bekerja di bidang perdagangan. Yang kelima yaitu sikap modern. Pada zaman modern saat ini, bisnis dinilai sebagai pekerjaan terhormat dan dibanggakan. Di antara relasi antara manusia, relasi yang paling mencolok adalah relasi ekonomis. Akan tetapi juga tampak kebutuhan etika, dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang harus dipegang dalam kegiatan bisnis. Kepribadian moral dalam berbisnis kini tampak lagi ketimbang konteks tradisional. Sebab selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan kode etik. Fungsi kode etik yaitu diantaranya yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dan suatu profesi. Dan yang ketiga yaitu melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Mengenai subbab yang terakhir, yaitu tanggung jawab dan moral. Tanggung jawab perusahaan adalah tingkat tindakan atau kebijakan perusahaan dalam berinteraksi yang didasarkan pada etika. Menurut Jones, etika berkaitan dengan nilai-nilai internal yang merupakan bagian dari budaya perusahaan dan membentuk keputusan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Terdapat 3 pendekatan dan pembentukan tanggung jawab sosial, diantaranya yang pertama, pendekatan moral, yaitu tindakan yang didasarkan pada prinsip kesatuan. Yang kedua, pendekatan kepentingan bersama, yaitu bahwa kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kebijakan yang bermanfaat adalah tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai apa yang dilakukan perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak berkepentingan secara adil. Terdapat 3 cara dalam tanggung jawab moral, yaitu yang pertama, tanggung jawab mengendalikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu. Yang kedua, tanggung jawab hanya mungkin relevan dan dituntut dari seseorang atas tindakannya itu dilakukan secara bebas. Dan yang terakhir, tanggung jawab juga mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau melakukan tindakan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.